Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Seno Widiarjo ya, atau biasa dipanggil Mas Seno ya. Dan samping saya ini ada teman yang juga akan menemani kita, namanya Bang Maman. Iya. Ya, Bang Maman. Bang Haji Maman ya. Iya. Alhamdulillah, saya doakan Anda semua dimanapun berada sehat walafiat. Amin. Ya, siang hari ini sebelum kita ngobrol, ngopi dulu. Aduh, itu Ngopi dan penting. ngobrol. Nah, itu Dua itu pasangan penting. ya, ngopi, ngobrol. Ngobrol, itu penting ya. Karena dengan Oke. ngopi, waduh bisa lama nih ya. Ya, ngopi dan ngobrol. Ya. Ya, bismillah. Jadi ngopi itu ada filosofinya apa, Bang Maman? Ya, Kopi. K itu kreativitas, kreativitas, O-nya itu adalah optimisme, optimisme, kreativitas, optimisme, ya, dan P-nya itu persistent, persistent, dan I-nya itu inspiratif. inspiratif. Jadi kalau kita menghadapi suatu problem di kantor, apa di kuliahan atau manapun dengan teman-teman, cobalah kita carikan solusinya sembari ngopi santai. Nanti mudah-mudahan masing-masing itu punya ide-ide apa sehingga menjadi tercerahkan ya. Inspirasi ya. Inspirasi. Inspirasi. Ya. Ini apalagi kalau ada camilannya juga. Camilannya. Ya. Ringan, Ya. tapi empuk, ya kan? Iya. Menambah segar ya. Ya, menambah gurih juga. Menambah gurih. Jadi segurih apa yang akan kita bicarakan ya, tentunya ya. Nah. Jadi kita merasakan nikmatnya sehat ya. Sehat yang paling penting itu. Itu yang penting sekali di tengah kondisi COVID-19 ini. Nah, ini. Ya betul. Ya. Kita perlu antisipasi nih. Terutama kita bilang sama teman-teman semua gitu ya. Ya artinya dengan kondisi yang sangat sekarang ini tentu tubuh yang fit yang sangat penting. Jangan sampai ada yang sakit. Iya. Kalaupun ada yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Antisipasinya sering-sering minum air hangat. Ya. Ya. Jangan minum air dingin ya. Istirahat yang cukup. Perut jangan sampai kosong. Ya. Apalagi musim hujan. Yang ekstrim sekali nih. Cuaca sangat ekstrim, dimana ya saudara kita banyak kita lihat juga ya. Mereka ada yang kebanjiran ya. Kemudian tanah longsor ya kan, dan kemudian di beberapa tempat juga kita lihat mulai mengeluarkan ya. larvanya ya, mengeluarkan. Nah ini juga tentunya kita berdoa juga semoga hal-hal yang musibah yang akan datang di negeri kita ini Allah akan angkat, Allah akan cepat untuk bisa meredakan persoalan-persoalan yang ada di negeri kita ini. Ya kita masih sedih juga karena di daerah-daerah itu ada musibah tanah longsor, banjir bandang, seperti yang dialami oleh saudara kita di NTB itu, banjir bandang, tanah longsor. Habis bagaimana ya Bang ya? Di Indonesia itu secara geografis atau topografis itu alamnya itu banyak bukit-bukit. Ya, konstur. Ya. Konstur ya, bentuk Iya. Tanah kita ya. Nah. Seperti di daerah Bogor, Jawa Barat semuanya. Rumahnya di bawah, di atas itu bukit. Ya. Turun ya, ketika hujan ya. Itu yang terjadi ya, longsor dan sebagainya itu ngeri. Rumah di bawah banyak gitu. Itulah teman-teman. Tapi ngomong-ngomong masalah sepak bola nih. Waduh. Iya. Saya udah lama nggak nonton TV nih. Iya. Saya sudah lama tidak nonton TV. Nontonnya YouTube aja. Kalau dulu zamannya masih ada liga ya, ada liga. liga. Nonton bola itu kadang-kadang
di acara TVRI Arena dan Juara itu. Oh ya, itu banyak tinju kadang itu. Arena Juara. Ya, emang beberapa arena dan juara. Namanya juga arena dan juara sehingga tampilan-tampilan tentu yang berkaitan dengan keolahragaan. Gitu. Penting. Saya nonton malam-malam nonton bola. Sekarang nggak tahu, mungkin karena faktor usia juga ya. Ya, memang tentu kita juga artinya jadi bisa juga males itu gitu kan. Kadang nonton di YouTube nonton cuplikan aja. Oh, highlight deh. Highlight ya. Itu tuh yang golnya. Gol-gol yang indah ya, gol-gol yang indah. Itu sering ditampilkan juga itu. Tapi nampaknya sekarang udah mulai juga sih, sesungguhnya udah mulai kalau kita lihat di TV ini juga udah mulai menggeliat ya. Artinya kalau bahasa bola kita mungkin sebut menggulir ya, sudah menggulir lagi gitu kan gitu. Nah itu. Ini yang menarik itu PSSI setelah dilatih oleh Shin Tae-hyung ya, dari Korea Selatan ini kelihatannya performanya bagus ya. Mudah-mudahan nanti di SEA Games apalagi dapat tiket Piala Dunia ya. Mudah-mudahan ya. Iya, ya, itu mimpi. Betul. Enggak, sebetulnya memang cita-cita yang memang harus diwujudkan sesungguhnya. Kita bisa bayangkan negeri kita ini siapa sih orang yang nggak suka sepak bola kan gitu ya. Apalagi dengan kondisi-kondisi yang kita lihat sekali kan. Sebetulnya dari sepak bola itu juga luar biasa ya kalau memang kompetisi berjalan dengan baik. Itu sangat luar biasa penghasilan yang diterima oleh para pemain itu gitu kan gitu. Pasti. Nah itu gitu. Ya, di sebuah daerah itu dengan adanya kompetisi liga ya, Liga Indonesia itu ekonomi juga berputar. Oh ya, itu tadi makanya saya bilang artinya menggeliat ya baik ya segala macam lah. Ekonomi tentu akan berada di situ. Terutama misalnya kalau kita lihat begitu adanya kompetisi yang lalu-lalu itu liga atau Galatama dulu mungkin ya sudah disebut itu kan tukang-tukang yang dagang itu luar biasa mereka kan. Nah itu gitu. Itu membantu masyarakat juga. Betul. Ya terutama perairan kecil ini lah gitu kan gitu. Mereka bisa menjajakan makanannya di saat menonton sepak bola itu kan gitu. Jadi sisi positifnya itu. Walaupun sisi negatifnya ya harus dihindari ya. Adanya tawuran antar supporter itu jangan lebay juga. Iya. Kalau lebay akhirnya jadi fanatik kedaerahan. Saya misalnya orang Jawa Timur ya lawan Jawa Barat, Persib Bandung. Saya bonek, lawannya Viking. Udah. Itu. Ya memang mestinya sih industri sepak bola kita ini ke depan ini memang harus dikemas ya semacam entertain ya yang memberikan kenikmatan yang bisa dinikmati ditonton ya kan oleh para pemirsa, kemudian juga akan menghasilkan industri sepak bola yang baik dan tentunya juga akan menambah devisa ya. Betul. Terutama mungkin bagi daerah-daerah yang menyelenggarakan itu kan akan menambah penghasilan paling tidak itu gitu. Saya pernah baca pelatihnya ini yang kemarin tuh melatih Barito Putra, Jackson Tiago. Jackson Tiago itu nggak pulang-pulang, dia sudah kerasan di Indonesia, orang Brazil kan. Dia pernah melatih di Papua juga, Persipura, di PSM Makassar juga pernah. Dia nggak seneng di Indonesia, pergi nggak lama balik lagi. Dia melihat bahwa semangat mensupport kesebelasan kebanggaan di Indonesia itu luar biasa. Stadion itu rasanya kayak mau ambruk ya, karena begitu gegap gempitanya orang mendukung dia punya klub atau kesebelasannya ya. Kesebelasannya. Itu nggak ada di tempat lain, di negara lain nggak ada kayak di Indonesia, udah kayak mau perang, bener-bener perang. Luar biasa ya kalau kita lihat fanatismenya ya. Tuh. Itu makanya Jackson Tiago nggak mau pulang. Udah kerasan Indonesia ini
di sepak bola itu luar biasa. Enggak, memang kadang kita lihat euforia daripada para penonton atau para supporter terutama untuk mensupport kesebelasan itu ya, itu. Nah, itu memang sangat luar biasa. Nah, memang kadangkala yang perlu dihindari ya itu tadi ya. Nah, makanya kita harapkan ke depan ini mungkin industri sepak bola kita ini bisa menjadi menjadi industri yang sangat luar biasa sih, akan menghasilkan. Nah, itu kita harapan kita tentunya itu kan. Memang di Indonesia ini yang diharapkan tuh sepak bola dalam arti untuk menghidupkan sektor ekonomi real ya. Iya, real tuh. Ya. Masyarakat itu. Iya, melibatkan banyak orang. Nah, itu. Melibatkan banyak orang dalam arti yang nonton banyak, ya, supporternya banyak, jualnya banyak, gitu. Tinggal pengaturannya aja. Ya. Nah, memang Indonesia, ada yang bilang Indonesia sebenarnya kecuali sepak bola itu adalah bulu tangkis. Ya. Badminton itu juga perlu terus jaga. Karena Indonesia sudah memiliki track record bagus dari tahun 60-an, 70-an, 80-an sampai sekarang. Olahragaan kita sih memang juga bisa disegani ya, baik di nasional maupun di internasional sendiri kan begitu, atau di dunia gitu kan. Kita juga tidak bisa menafikan misalnya para petinju kita, kalau ingat dulu ya kan, mereka juga pernah juara dan kita juga pernah nama-nama orang Indonesia bisa terangkat juga itu ya. Kalau untuk bulu tangkis mungkin juga kita nggak bisa bicara lagi, itu udah kita anggap sudah ya, orang tidak bisa lah memicingkan mata ya kan begitu. Ya, saya itu karena sekarang bagi saya pribadi ya teman-teman, bulu tangkis atau badminton ini kan sistem penghitungannya sekarang berubah. Nah, itu. Beberapa tahun terakhir ini kan berubah. Udah nggak kayak zaman saya kecil dulu. Kalau sekarang kan sama kayak pingpong, ya kan, bola mati, ya, saya macam serve mati, saya lawan dapat poin. Kalau dulu kan harus pindah bola dulu. Pindah bola. Dan 21 ya. Ya, sekarang 21. Kalau dulu kan 15. Itu yang bagi saya itu lebih suka yang zaman dulu kalau saya. Tapi rupanya penghitungan zaman sekarang ini ada pertimbangan lain. Terutama dari negara-negara Eropa. Mereka minta supaya di sistemnya kayak sekarang aja. Karena bagi mereka kalau main di negara tropis, negara panas itu cukup berat. Karena harus pindah bola dulu baru dapat poin. Kecuali itu saya juga terkesan ya, zaman dulu itu Indonesia pernah punya bintang ya seperti Rudy Hartono, Lim Swee King, itu juara All England ya. Ya itu dia yang saya rasa sulit untuk nyari gantinya mereka itu kan. Ada di kandanya ada Christian Hadinata. Ya kemudian ke belakangnya kan juga Alan Budi Kusuma ya kan. Nah itu Susi Susanti kan. Nah itu juga itulah yang tentu mereka itu yang mengharumkan nama bangsa ya. Tapi di kancah internasional tentunya kita. Kalau kesan saya ya, Lim Swee King itu memiliki karisma. Sebagai juara All England ya 3 kali ya, 4 kali, 3 kali kalau nggak salah. Suatu ketika, Bang, itu Lim Swee King mau main di Stadion Wimbledon nih. Tiba-tiba ya, lampu stadion itu dalamnya mati. Padam, dimatikan. Emang nggak dimatikan? Sengaja dimatikan oleh panitia. Tahu-tahu hidup lagi, yang disorot Lim Swee King keluar dari kamar ganti pakaian. Wah, itu saking udah kayak Michael Jackson aja gitu ya. Mau keluar manggung. Mau keluar manggung. Wah, itu betapa orang-orang itu di sana tepuk tangan, berkesan sekali. Betapa nama besarnya Lim Swee King itu ya, pada waktu itu luar biasa. Jadi dielu-elukan. Ya kan? Iya. Apalagi Lim Swee King kan main di Inggris, di All England itu kaosnya rangkap 2 kayaknya. Pakai kaos rangkap 2. Begitu dia udah mulai panas, ya kan, kaos yang di luar ini dilepas, orang-orang tepuk tangan lagi, tandanya panas. Itu jadi
Lim Swee itu memiliki nama besar, punya karisma. Hanya memang beliau kena batu sandungan dengan pemain bulu tangkis RRC ya. Ya. Namanya masih ingat nggak? Namanya Han Jian. Oh, Han Jian. Ya. Itu saya, waduh, tragis dan sedih sebenarnya. Walaupun apa namanya, saya nontonnya di TV waktu itu. Jadi lawan Han Jian ini berapa kali jumping smashnya Lim Swee ya, dia punya senjata utama itu kan jumping smash. Itu ditangkis sama Han Jian, dibalikin lagi. Akhirnya apa? Lama-lama smashnya Lim Swee itu nyangkut di net, raketnya nih dibanting, saking emosional dibanting. Ya, apa? Ya itulah, orang mungkin bagi Pak Lim Swee ya itu suatu beban. Beliau di satu sisi dilulukan ya, jadi beban, nama besar, menanggung nama besar. Nah, ya. Tentu juga nama Indonesia ya. Gitu. Lawan Han Jian di smash-nya dibalikin. Ibarat orang itu main silat itu pukulannya ditangkis coba. Ya, memang perlu emosi perlu terjaga ya. Memang main bulu tangkis itu nggak bisa emosional. Harus sabar. Ya maaf sir. Ya sekarang ini kan kecuali olahraga yang jadi sorotan kebanyakan itu adalah usahanya Pak Prabowo mau beli alutsista di banyak negara ya, di Amerika, di Eropa ya. Di Turki pernah ya, juga, Turki sudah berkunjung ya kan, sudah berkunjung. Turki sama kita udah hubungan baik, udah bikin tank, nama tanknya Harimau. Kalau di Turki namanya Kaplan. Harimau. Jadi Amerika ini Bang Maman itu kalau misalnya kita beli pesawat dari dia atau helikopter tempur ya, itu walaupun sudah diduitin, udah jadi milik kita, dia Amerika itu masih memiliki hak untuk ngatur. Agreement begitu mungkin? Iya, memang agreementnya begitu. Jadi ngaturnya gimana? Ya helikopter yang lu beli ya, kalau pakai istilah kita, jangan dipakai untuk menyerang misalnya rakyat sipil, ya. Tapi dipakailah untuk perang lawan musuh. Menjaga ya, kalau ada mungkin membahayakan negara tentu ya. Jadi padahal Indonesia menghadapi separatis di beberapa tempat ya. Daerah itu ada separatis, ada itu juga harusnya dipakai untuk itu. Seperti di Papua dan sebagainya itu harusnya pakai helikopter, tapi sama Amerika itu nggak boleh, dipakainya untuk militer, ketemu militer. Ya, beda. Tapi kalau militer lawan sipil jangan, nanti larinya ke HAM, ya itu. Dijaga betul itu ya, itu nggak boleh. Di samping itu Indonesia kayaknya trauma dengan embargo spare part. Oh ya, pesawat ya, pesawat ya, betul. Iya, kayak beberapa tahun yang lalu tuh pesawat kita bisa terbang ke Amerika untuk servis. Ternyata nyampe di Amerika dicuekin di bengkelnya, nggak dikerjain. Yang pulang lagi Indonesia naik kapal pesawat itu. Karena di embargo waktu itu, kalau nggak salah masalah tim-tim ya. Masalah tim-tim waktu itu belum merdeka. Amerika itu protes HAM gitu. Setelah itu, makanya sekarang Pak Prabowo mau beli pesawat Rafale. Rafale ya? Dassault Rafale itu dari Prancis. Karena kalau masalahnya mau beli Sukhoi yang tercanggih, Amerika juga kurang berkenan ya, dalam tanda petik ya, kurang berkenan. Indonesia beli pesawat dari Rusia, Amerika kayaknya ya itu tadi nggak berkenan. Iya dong. Iya, memang kalau kita lihat industri pesawat ini, terutama negara-negara superpower ya,
itu kan memang jualan dia ya, jualan mereka itu gitu. Tentu persaingannya sangat ketat nih, Iya. kan begitu ya. Nah itu. Permasalahannya Indonesia harus segera mengupgrade dia punya kemampuan alutsisanya, oleh karena Pulau Natuna itu jadi ancaman akan dicaplok oleh negara lain ya, mau dicaplok katanya. Itu jangan sampai itu terjadi, maka Indonesia harus penting ya menjaga, terutama menjaga kedaulatan. Ini kedaulatan ya. Batas negara ya. Saya itu alhamdulillah Bang Boy Kirwan itu pernah naik kapal laut Pelni Oh iya ya. dari Tanjung Priok ke Maluku ke Ternate, itu berangkat hari Rabu sore, nyampe di lokasi hari Senin pagi dini hari. Oh muter ya, Iya, melewati beberapa pulau kita ya. Iya. Pulau kita. Jadi saya di kapal itu kan nggak nyampe tempat ya. Sembari merenung, teman-teman. Merenungnya apa? Indonesia luas banget. Jadi kalau teman-teman belum merasakan naik kapal Pelni keliling Indonesia, ya teman-teman belum merasakan betapa luas. Bukannya luas, tapi luas Indonesia, besarnya Indonesia. Kalau naik kapal, pesawat gimana? Kalau pesawat nggak terasa. Tahu-tahu nyampe. Sejam udah sampai, sejam 2 jam. Nyampe. Ya. Sini Papua 4 jam. 4 jam paling lama ya. Ya. Kalau naik kapal baru terasa itu. Seminggu lebih ya. Iya. Itu Melintasi. terasa, Memang luasnya. apalagi kalau dinikmati ya, perjalanan kelilingnya. Jadi di kapal itu sampai bosan. Tapi baru merasakan, oh iya ya Indonesia luas. Berarti apa? Berarti memang tidak gampang ya, tidak mudah untuk menakodai Indonesia yang begitu luas ini, ya. Oh memang, artinya kita perlu Menakodai. orang-orang yang sangat cerdas luar biasa itu, cerdasnya luar biasa gitu. Menakodai Indonesia ini nggak mudah, karena udahlah luas, orangnya banyak, ya. Apalagi problemnya banyak. Wah, arti ya itu udah korelasinya. Udah. Iya kan, semakin luas tentu permasalahan juga semakin banyak Iya. gitu. Nah. Jadi kalau kita belum merasakan naik kapal jauh-jauh, ya kita tahunya mana Indonesia itu seakan-akan Jabodetabek. Seakan-akan ya Jabodetabek. Iya. Kalau kita tinggalnya di Jakarta ya Jabodetabek aja. Padahal waduh luasnya minta ampun. Kata orang kan sering sebut gini Bang, ngapain jauh-jauh, muter aja di Taman Mini kan juga udah miniatur, kan gitu ya, gitu. Miniatur itu kalau kita mau wisata. Kalau kita mau wisata, mau jalan-jalan ya oke lah. Taman Mini itu sebagai miniatur Indonesia. Tapi kalau bicara tentang keadaan realnya, memang luas sekali. Dan konsekuensinya Indonesia harus punya pertahanan yang kuat. Perlu ya. Perlu, makanya tadi saya bilang kan di awal itu Pak Prabowo sibuk nyari mau beli alat-alat senjata yang disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Betul. Itu yang canggih. Kalau kan kita diincar, apalagi Indonesia adanya di posisi strategis ya, strategis, ibarat lalu lintas mobil itu posisinya di perapatan. Iya, nggak mungkin orang nggak lewat situ ya. Waduh, luar biasa Indonesia ini. Jadi bagaimana lah? Jadi memang konsekuensinya sudah konsekuensi logis ya. Harus punya pertahanan yang canggih, yang kuat. Itu nggak bisa enggak. Nah makanya ada baiknya kita kerjasama dengan Turki ya. Di zamannya Pak Presiden Erdogan ini dengan Pak Jokowi kan sudah saling ketemu ya. Itu mudah-mudahan Indonesia makin baik lagi ya. Iya. Memang kan kalau kita lihat ya artinya mungkin beberapa tahun ke belakang ini kan luar biasa ya. Boleh dikatakan Turki itu mengambil peranan penting, terutama di negara-negara Eropa, ya kan, Uni Eropanya begitu kan. Kita lihat juga
semacam Inggris, Prancis ya kan, Iya. Jerman ya kan. Itu sekarang artinya dia tidak bisa memicingkan mata kalau lihat Turki gitu kan gitu. Apalagi kalau kita lihat Turki ini juga pada saat-saat sekarang ini wah sangat luar biasa, terutama pertahanannya itu ya kan. Wah, itu boleh dikatakan dia sudah membangun ya, baik ekonominya ya kan, kemudian pertahanannya. Iya. Nah ini kita lihat belakangan ini juga Turki ini kan sudah menemukan ladang-ladang minyaknya, dan itu jangan salah, yang menemukan juga orang-orang kita juga dari Indonesia kan, sangat gitu ya? luar biasa itu makanya. Nah itulah makanya. Nah ini kita patut apresiasi juga sebenarnya teman-teman yang ada di sana, bangsa kita, orang-orang kita yang ada di sana itu. Jadi kalau saya menemukan dalam pelajaran sejarah, Indonesia dan Turki itu sudah ada hubungan sebenarnya. Wah sudah lama. Sejak zaman penjajahan Belanda dulu. Itu Turki dan Indonesia udah kerjasama, terutama dengan daerah Aceh kan. Tuh di Aceh ya. Sultan Itu, Aceh dan sebagainya itu link langsung itu ya, kan, ada linknya. masanya linknya langsung gitu kan. Dengan Sultan Jogja juga ada. Bahkan Sultan Jogja itu konon masih menyimpan bendera Turki Utsmani gitu. Dan memang peralatan perang Aceh itu datangnya dari Turki. Ya. Terus kemudian kalau ada kapal-kapal Belanda yang mau ke Indonesia itu dihadang sama kapal-kapal Turki karena dianggapnya mau menjajah Indonesia kan. Itu udah dulu udah. Nah makanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah dan ya seperti Mesir, kemudian Aljazair, atau Pakistan dan juga mungkin India itu diteruskan di zamannya Pak Karno ya, sampai hari ini bagus ya kan. Indonesia itu bahkan kalau di Timur Tengah sana itu ada nama jalan atau daerah namanya Ahmad Soekarno Street ya. Nama jalannya nama jalan dari nama presiden ya, kita memang pertama. Sungguhnya kita lebih ikatan kita ke negara-negara Timur Tengah khususnya gitu ya. Itu waduh sangat luar biasa sekali kan ikatan kita itu ya. Ikatan emosional. Betul. Nggak bisa kita nafikan itu gitu ya kan. Walaupun bagaimana itu. Gitu. Seperti ada tumbuh-tumbuhan ya, ada pohon bukan tumbuh-tumbuhan, pohon yang di Padang Arafah itu untuk penghijauan itu datangnya dari Indonesia. Pak Karno itu yang memprakarsai, makanya ada istilah pohon Soekarno itu. Jadi presiden kita di Timur Tengah itu terutama di mata internasional ya pada masanya itu wah sampai sekarang Pak ya artinya pada saat itu kan real beliau ada gitu kan, makanya gitu kan. Nah, gitu. Soalnya waktu kejadian ribut-ribut di Mesir beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa kita ditangkap. Oh iya yang terjadi unjuk rasa lah demonstrasi ya. Besar-besaran tuh ditangkap. Nah begitu ditangkap sama polisi Mesir ditanya kamu dari mana? Indonesia. Wah dia ingat Ahmad Soekarno. Ya akhirnya baik ya. Jadi dilepas. Jadi tidak ada sekat ya. Indonesia dihormati betul ya. Ya. Jadi ini buah dari diplomasi ya dari kita dulu. Karena apa? Karena Indonesia juga waktu zaman penjajahan Belanda ya, itu dibantu ya oleh pejuang-pejuang atau tentara-tentara Gurkha yang kebangsaan Pakistan, ya. Ada kebangsaan India. Karena apa? Karena begitu perang di Surabaya tahun 45 10 November itu tentara-tentara Muslim dari Pakistan ini merasa bingung, merasa terkejut, ya. Kenapa? Karena begitu mudah serang ya? Ya di Surabaya itu perangnya di samping suara tembakan ada suara takbir, Allahu Akbar. Akhirnya merasa ini saudara saya. Ya salah satunya adalah Presiden Pakistan yang waktu itu ya, namanya Ziaul Haq. Itu kemudian membelot, membantu pejuang-pejuang Indonesia. Karena kedengaran takbir tadi ya, mendengar takbir ya. Iya. Jadi, sejak itulah Indonesia kemudian
ada rasa persaudaraan ya, Iya. dengan negara-negara di Timur Tengah dan sebagainya itu. Penyatuan hati. Itu nanti itu terus kemudian berkembang terus sampai akhirnya Pak Karno memprakarsai adanya konferensi Asia Afrika dan sebagainya. Itu Tahun-tahun 55 itu ya. iya, itu menunjukkan kepopuleran Indonesia ya. Mempelopori ya. Mempelopori negara-negara konferensi ya. Sampai Indonesia membantu perjuangan Aljazair. Indonesia mau perang, India mau perang sama Pakistan juga Indonesia menjadi penengah. Ya, jadi Ya memang kita dari dulu mengambil peranan sangat penting. Kan kita politik kita akan iya. Bebas aktif ya. Aktif. Bebas aktif gitu. Yang bebas aktif itu non blok. Nah, kita non blok ya, artinya kita tidak memang kita menjadikan harapannya menjadi solusi lah Indonesia ini gitu kan gitu. Nah, gitu. Ya, jadi kembali kepada tadi itu ya. Pada alat-alat senjata itu, saya itu masih perekam peristiwa perang Falkland. Perang Falkland itu tahun 82, teman-teman. Perang Falkland itu antara Inggris dan Argentina. Secara matematika militer memang Argentina di bawah Inggris lah. Inggris kan udah negara maju ya kan, alat-alat militernya canggih. Tapi jangan lupa, bukan berarti Argentina tidak melakukan perlawanan, ya. Melakukan perlawanan. Alat-alat militernya yang canggih waktu itu yang diandalkan adalah pesawat-pesawat. Pesawat udara deh ya. Tempur ya. Dan itu bikinan Prancis. Prancis punya. Ya, rudal yang terkenal yang saat itu ya namanya Exocet. Exocet. Ya, kita pernah dengar itu. Jadi waktu itu Argentina udah kehabisan rudal Exocet. Ya, dari Prancis nggak dikasih, dia nyari-nyari siapa yang punya. Indonesia ternyata. Nah, cuma Indonesia nggak ngasih juga karena pertimbangan tertentu, akhirnya nggak ngasih. Ya itulah akhirnya kalah. Tapi walaupun kalah, Exocetnya Argentina bisa menenggelamkan kapal perangnya Inggris. Jadi saya optimis dan saya merasa berbesar hati kalau Pak Prabowo jadi beli alat-alat militer dari Perancis. Ya, pesawat, rudal, tank-tanknya pun sekarang tank-tanknya dimiliki oleh TNI ini AMX itu kebanyakan dari Prancis. Prancis punya ya? Padahal udah lama. Jadi jangan dianggap remeh, Prancis itu kuat juga. Ya itulah teman-teman. Ya, memang Indonesia ibaratnya pasar yang menggiurkan. Ya, kita katakan dengan ratusan jumlahnya penduduk kita itu mungkin 270-an lah kurang lebih sekarang ini kan. Jadi, itu memang sangat luar biasa. Apapun yang mau dijual, apapun sebetulnya memang artinya kalau dilirik gitu terlalu seksi nih Indonesia ini, kira-kira begitulah. Apalagi kalau negara-negara seperti investor utama ya. Seperti Jepang. Ya, di Indonesia Jepang luar biasa. Udah lama sekali nih, ya kan. Indonesia luar biasa udah kan. Berapa ibaratnya kalau kita kita sumbang Jepang itu kalau kita mau bilang ya. Dari motor, mobil. Berapa merek mobil, berapa merek motor yang ada di yang dan sudah berapa tahun kan gitu. Elektronik. Ini kamera yang saya pakai ini juga bikinan Jepang. Iya. Ini luar biasa. Jepang itu. Adik saya kerjanya di pabrik Jepang. Iya. Itu di Cibitung. Jadi kalau bicara Jepang dan Indonesia itu, di Jepang, Pak Maman, ada patungnya Jenderal Sudirman. Di Jepang ya? Jepang. Jepang. Luar biasa ya? Cari di YouTube. Itu kenapa? Karena Jenderal Sudirman dihormati sebagai alumnus didikannya Jepang, PETA, pembela tanah air. Jadi Indonesia waktu dijajah Jepang itu, ya walaupun orang Jepang kejam dan sebagainya, jadi ngajarin Indonesia ilmu militer.
didapat ilmunya, didapat ilmunya. Bagaimana mengempur musuh dan sebagainya. Nah, Jenderal Sudirman itu dianggap sebagai didikan Jepang. Makanya ada patung beliau di Jepang. Di Jepang itu ya. Dihormati tiap kemerdekaan Indonesia di sana diadakan apa namanya peringatan lah ya di dekat patung itu ya. Patungnya Jenderal penghormatan Sudirman. ya, penghormatan sebagai pahlawan. Nah, itulah makanya saya kalau belajar sejarah Bang itu membaca bukunya sejarahnya Jenderal Sudirman itu seakan-akan saya ada di situ. Wah, terbawa emosinya. Saya itu seakan-akan ada di tengah-tengah mereka. Ya bagaimana lah, Jenderal Sudirman itu seorang pimpinan ya, yang paru-parunya tinggal satu, teman-teman. Yang satunya lagi nggak berfungsi. Nah, harus menghadapi Belanda. Belanda itu pengen balik lagi ke Indonesia. Setelah Indonesia proklamasi 45 itu, Belanda nggak rela. Enak aja lu mau merdeka, ya. Saya mau balik lagi. Dia udah paling lama perasaan jajah. Belanda mau balik lagi, dibantu Inggris. Dompleng Inggrisnya. Ya, karena Inggris dianggap yang menang perang dunia. Inggris dilobi sama Belanda, dilobi sama Van Mook. Menambah kekuatan. Van Mook ini temannya orang Inggris, pimpinan Inggris, namanya Lord Mountbatten ya. Lord Mountbatten itu orang Inggris ya. Harus dilobi sama Van Mook yang gubernur jenderal Belanda. Akhirnya tentara-tentara Inggris juga ajak ke sini ke sekutu ke Indonesia. Ini dari mana? Dari Eropa apa dari mana? Bukan. Tapi dari Myanmar, dari Burma. Oh, mereka berada di situ ya? Iya. Lagi menjajah situ. Habis perang lawan Jepang. Jepangnya kalah. Diajak, jangan pulang dulu, kata Van Mook. Bantuin gua dong. Gua mau balik ke Indonesia. Tolong saya. Ya udah, caranya gimana? Ya saya pura-pura di belakang lu lah. Ya, mungkin begitu bahasa kitanya ya. Lobbynya begitu ya, supaya bisa ngebantu nih. Saya di belakang lo, pura-puranya mau mau nangkep Jepang, Jepang. Padahal mah mau balik lagi ke Indonesia. Nah, pimpinan Belanda, tentara Belanda itu namanya Jenderal Spoor. SP, O-nya 2 kali R. Bukan spur kereta nih, bukan. Jenderal Spoor. Jenderal Spoor itu jenderal yang memang didikan militer ya. Yang udah sekolahnya sekolah militer. Tugasnya cuma satu, balik ke Indonesia Belanda harus kembali ke Indonesia, tangkap hidup atau mati Sudirman. Tangkap Sudirman. Ya itu makanya kalau saya betul-betul nggak tega kalau ngeliat membaca sejarahnya Jenderal Sudirman itu ya. Kalau Jenderal Sudirman kan ditandu gini ya, dibawa karena dia sakit ya, ditandu. Nah, kalau jalanannya itu sawah-sawah yang tebingnya curam, mau nggak mau beliau juga turun, teman-teman. Saya bisa bayangin kalau ngelihat akhirnya turun gimana? Dia turun ya jalan. Kalau nggak bisa jalan gimana? Digendong. Kalau nggak bisa digendong, kalau nggak bisa digendong, merangkak, ya merangkak. Karena memang jalannya sempit ya, kanan kiri jurang. Itu benar lalui itu. Waktu pasang gerilya dari Jogja sampai ke Jawa Timur dan sebagainya itu jauh jalan kaki itu. Inilah gerilyanya Jenderal Sudirman. Kalau kita punya rasa cinta tanah air, jenderal besar ya, justru itu. Tapi panglima besar sama Jenderal Spoor dia dinyek. Tahu nggak dinyek itu kaitannya dilecehkan. Lecekannya gimana? Katanya gini, jenderal apa? Orang guru aja, guru dijenderalin katanya. Kata Jenderal Spoor. Karena memang Jenderal Sudirman guru kan. Ya, beda dengan Spoor karena kalau Spoor itu dari sekolahnya memang. Militer. Kalau Sudirman ini enggak jenderal apa, guru aja dijenderalin itu dinyek gitu.
Tapi alhamdulillah Jenderal Sudirman kemudian berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, beliau itu meninggal, Indonesia udah bebas dari Belanda ya, tahun 51. Usianya berapa coba? Sangat muda ya. Usianya baru 40-an. Iya. Jenderal Sudirman. Sesangkain udah tua ya. Iya. Masih muda. Ya itu, Jenderal Spur itu, kalau Anda hobi berbelanja di Jakarta ya, ada mall namanya Mall Kota Casablanca. Itu dekat Manggarai di Jalan Casablanca. Kuningan. Ya. Itu samping belakangnya itu ada kuburan Belanda. Nah, di situ lah Jenderal Spur yang mau bunuh Jenderal Sudirman. Jadi pada waktu itu, Bang, Presiden udah ditangkap, Wakil Presiden udah ditangkap, ya. Udah ada pemimpin ya? Udah ditangkap, Perdana Menteri semua ditangkap, ya kan? Pak Sudirman gerilya, ya. Tapi begitu mendengar laporan dari anak buahnya bahwa Soekarno Hatta ditangkap, ya, dibuang ke Digul bukan? Mana ini? Diasingkan ya? Sumatera Utara, ya. Itu Jenderal Spur bukannya senang, karena kan ya artinya sedihnya apa? Secara diplomasi kalah. Dia tahu ini strategi Soekarno ya, strategi Soekarno, lebih baik tangkap aja. Padahal terjadi suatu pro dan kontra. Pak Karno ikut Sudirman, ya kan? Jenderal Sudirman juga kacau. Pak Karno perang aja Pak, itu dengan perang aja. Soekarno bilang jangan, saya tetap di sini di Jogja. Akhirnya beliau ditangkap. Nah, dengan ditangkapnya beliau, secara diplomasi, ya, secara diplomasi Belanda kalah. Ya, Jenderal Spur digangguin, wah kalau ditangkap ya sama aja kita kalah. Dia nggak mengendaki itu ya? Nggak mengendaki. Dia mengendakinya supaya Soekarno Hatta ikut perang juga sama Sudirman. Gerilya sekalian. Nanti tengah jalan dicari, ditembak mati, nah itu baru menang. Kalau ditangkap ya, nanti apa kata dunia? Nah sebelum ditangkap itu Pak Karno kirim kawat ya, telegram ke Sumatera, Saprodin Padanegara di Bukit Tinggi ya. Ya, makanya waktu itu Republik pindah ya. Jadi artinya kita juga tidak bisa menafikan Sumatera Barat itu, Minangkabau, ya, Bukit Tinggi mencatat sejarah sebagai ibu kota juga. Ya kan? Kemudian juga kita lihat juga Sumatera Barat juga banyak melahirkan para pemimpin negeri ini. Kan Muhammad Hatta dari Sumatera Barat yang nggak bisa lah. Nah itu dia. Memang sponsornya awalnya itu kan Soekarno Hatta itu kan. Soekarno Hatta ya. Nggak bisa nggak bisa dinafikan itu secara. Ya, artinya memang untuk pemimpin-pemimpin di negeri ini juga telah banyak lahir ya dari Sumatera Barat itu gitu, melahirkan para pemimpin tertinggi negeri yang juga namanya tercatat di kancah internasional tentunya. Kan begitu. Jadi Indonesia ini kan terdiri dari banyak suku, terdiri dari banyak agama, ya itu merupakan suatu keindahan sebenarnya. Maka lahirnya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi ya kan. Melihat Indonesia itu kayak melihat taman yang banyak bunganya warna-warni, bisanya bersatu gimana ya. Inilah sebuah ibaratnya kayak taman itu. Anda kalau ke tamannya warnanya cuma satu merah aja gak indah, tapi di Indonesia ini ada merah, ada hijau, ada kuning, ada putih, ya, biru, kan, indah. Jadi warna-warni. Ibarat kita melihat pelangi ya. Itu kan. Itulah Indonesia kan, warna-warni. Jadi harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Begitu juga orang suka. Kalau nggak ini kita sedang mencetuskan banyak kita dengar itu kearifan lokal. Nah itu betul-betul sangat kita hormati. Betul kearifan lokal itu ya. Dari sejak Indonesia itu kan mulainya ada nama Indonesia itu. Ya, betul. Dari zamannya Sumpah Pemuda. Kalau menurut Pak Anies Mata disebut dengan gelombang pertama. Itu kan
itu karena periode-periode itu ya. benar-benar kesejarahan itu ya yang diungkap oleh Pak Anies Mata dalam gelombang-gelombang yang terjadi di Indonesia, yang hendaknya kita perlu teladani, jangan sampai dilupakan, ya kan gitu. Sejarah penting Indonesia nih sebagai jati diri bangsa, itu kita harus mengetahui itu. Untuk mencapai kemerdekaannya tidak mudah. Ya. Saya kalau bicara sejarah ini, memang hobi saya, teman-teman. Hobi saya itu sejarah dan mengarang. Tapi yang saya takutin dalam pelajaran itu adalah pelajaran sekolah, matematika. Matematika itu paling momok bagi saya itu. Itu dari tahun 78 Pak bagaimana tuh saya udah dilesin ke rumahnya Pak Guru. Waktu itu saya kelas 3 SD ya, sama ayah saya disuruh belajar di rumahnya Pak Guru. Saya malu juga disuruh belajar. Zaman itu belum model belum ya. ada les. Belum ada. Atau kayak semacam sekarang belajar bimbel ya. Belum ada. Itu nggak ada. Saya belajar sendirian di rumahnya Pak Guru. Harus apa kali-kalian. Bisa bagi-bagian. Jadi mulai 1 kali 1, 1 kali 2 jadi itu. Tapi memang kata orang Jakarta emang dasar blow on aja. Iya. Tapi enggak. Memang kan ya artinya gini. Belum tentu kita bisa menguasai keseluruhan. Memang kan ada, makanya suka ada kan, kalau kita suka lihat sekarang ini misalnya peminatan. Gitu ya. Peminatan untuk pengarahan. Saya pelajaran yang mana ini gitu. Yang saya sukai di sekolah itu pelajaran yang menghafal. Ya, entah itu agama, entah itu bahasa Inggris, entah itu sejarah, terutama sejarah. Dulu kita ada suka belajar misalnya sejarah, biologi, geografi ya. Geografi. IPS. Saya SMA IPS. Jadi pada pelajaran mengarang itu saya suka. Mengarang. Ada teman saya udah berapa menit mengarang, saya udah berlembar-lembar, dia satu baru mau memulai soalnya. Dia mikir aja. Ini kebalikannya saya, kalau saya bisa matematika, nggak bisa matematika, dia bisa. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi orang itu punya ini masing-masing. Plus minus ya. Betul. Gitu. Tapi kan itulah yang dikatakan kolaborasi ya. Iya. Jadi ada gitu kan. Jadi orang itu kadang-kadang atau orang tua itu kebanyakan yang jadi tolok ukur matematiknya. Matematik itu kalau pinter, padahal pelajaran yang lainnya belum tentu juga, ya kan gitu. Jadi barometer ya, dianggap barometernya matematika. Pinter enggaknya itu tergantung matematika. Itu lah. Jadi masa itu tahun 78. Ngomong-ngomong tahun 78 itu saya tinggalnya di Makassar. Bagaimana? Muter ya? Iya. Saya SD tamat Makassar. SD Makassar. Ijazah Makassar. Karena waktu itu bapak saya kerjanya di sana. Ya kerjanya bapak saya itu pelaut ya. Pelaut dia kalau tapi kapalnya kapal negara. Pelni ya? Bukan, kapalnya Dirjen Perhubungan Laut. Dirjen Perhubungan. Kalau Pelni itu kan udah PT ya? Iya. Udah. Ini angkutan umum reguler. Angkutan reguler. Antar pulau. Jadi kalau di darat itu bapak saya semacam DLRAJR-nya. Dia bertanggung jawab lalu lintas, perjalanan ini ya. Memperbaiki rambu-rambu laut. Namanya navigasi ya. Misalnya di laut itu kan ada rambu-rambu juga. Semacam petunjuk ya. Lampu-lampunya kelap-kelip gitu ya. Yang dari buoy itu. Itu ayah saya itu dengan kapalnya benerin itu kalau mati atau kalau baterainya habis diganti. Itu di tengah laut itu tugasnya kapal navigasi. Itu ayah saya. Nah, setelah dari situ saya pindah ke bagian pandu laut ya. Kepanduan ini tugasnya mau parkir kapal. Kalau kapal mau bersandar ya, misalnya, atau mau keluar
Nah, itu harus dijemput sama iya, pandu. begitu kita kalau suka lihat misalnya yang pesawat yang mau Iya. turun itu kan ada yang Iya. memandunya juga ya. Kita harus Apa namanya itu? dipandu. Oh gitu. Nggak boleh kita masuk Ramen sembarangan itu ya, masuk. iya. Ya, harus onong. Mhm. Itu ada peraturannya internasional itu. Kena ya? Kena. Oh, iya. Jadi bajunya ayah saya itu putih-putih. Iya. Putih-putih, celananya pendek putih waktu itu. Begitu ya? Iya, Putih. kayak kita suka lihat kalau ada film-film yang dulu. Itu Pelaut ya, iya. pelaut. Itu tugasnya itu. Dan sampai hari ini saya masih mengingat itu, Terngiang. teringat kalau ada panggilan radio, ya, yang apa namanya dari kapal ke apa namanya ke kantornya ayah saya itu pakai bahasa Inggris biasanya. Oh, mesti begitu ya? Ya bahasa Inggris. Iya. Ada juga bahasa Indonesia. Iya, iya. Biasanya gitu. Itu biasa dipakai sama pelaut-pelaut kalau ada pelaut. Ya. Umumnya pelaut Ya, kita memakai itu itu. memakai itu sampai sekarang Sampai sekarang. masih. Oh, iya. Misalnya kayak bahasa Inggrisnya misalnya gini, pilot station, can you hear me over? Pilot station, can you hear me over? Itu maksudnya kalau diterjemahkan ke Indonesia, kepanduan, apa bisa diterima ganti gitu kan? Oh, itu Maksudnya ya. ini kapal mau masuk, manggil pandu. Kapan kami dijemput, kapan kamu boleh sandar gitu. Menginformasikan Ya, menginformasikan tugasnya. Jadi kapalnya udah kelihatan, tapi masih tengah-tengah. Oh gitu. Ini gimana, boleh nggak nih gitu? Ya, udah boleh masuk belum? Ya, atau kapan? Atau bertahan dulu ya? Ya, tahan dulu. Kalau disuruh drop anchor itu artinya lego jangkar. Oh, Dia harus nurunin. ya harus nurunin. apa berhenti dulu, Iya. tunggu nanti dijemput nih ya. Tunggu dijemput. Ya itulah tugas saya itu gitu. Tapi ya memang apa? Tidak harus nurun. Ya, ayah saya pelaut, anaknya nggak ada yang jadi pelaut karena anaknya nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang ya, nggak bisa berenang. Ya udah, ya kayak jadi pedarat aja. Ya itu passion masing-masing ya. Passion masing-masing. Ternyata masing nggak, ya belum tentu juga sih memang gitu, nggak bisa Emang, juga. Apa namanya? Saya merasa saya tidak bakat jadi pelaut ya. Dan tidak mewarisi ayah saya. Karena pernah saya ikut bapak saya waktu tugas itu di laut itu, saya itu yang ingat itu ibu di rumah. Oh, Lihat laut, sebelah sana laut, jauh mata memandang laut. laut lagi ya. Laut lagi. Kayaknya apa? Waduh. Kita lihat langit tuh kayak begini ya. Iya. Jadi nggak ada apa-apaan ya. timbulnya rasa sedih. Saya ingat ibu saya di rumah. Itu waktu masih TK itu saya diajak itu. Akhirnya mabuk laut. Gara-gara begitu mabuk laut ya, tuh sedih banget. Ingat ibu di rumah. Akhirnya pengen pulang aja. Jadi gimana ya? Pelaut kan itu harus bisa tahan ya. Berbulan-bulan di laut. Di laut kan dia kan Iya. muter terus gitu Iya. kan, muter terus. Ya, kalau kayak saya dihadapi begini, air terus ya. dikit-dikit pulang, Waduh. gimana sih pelaut begini? Nggak bakat. Nggak bakat. Jadi udah di rumah aja lah. Di rumah. Iya. Gitu loh. Iya. Jadi seperti itu ya. Memang bakat anak itu lain-lain. Iya, punya passionnya masing-masing. Passionnya lain-lain. Masing. Ya mungkin dulu karena saya itu kalau mau tidur itu teman-teman, kalau mau tidur itu didongengin dulu. Kalau mau tidur didongengin, cerita tentang apalah gitu. Akhirnya lama-lama. Biasanya kalau dulu kita itu kalau dengar orang tua suka nyeritain misalnya tentang apa? Binatang. Ya, Si kancil misalnya atau apalah gitu ya. Atau dinyanyiin, dinabobokkan ya. Sehingga kita tertidur habis itu ya. Lama-lama kan Atau mata saya cerita, kan ngantuk gini kan. Tidur, udah. Ya, lama-lama ya itu apa namanya? Saya senangnya cerita-cerita. Oh, iya. Karena pada waktu itu juga hobinya ayah saya itu hobinya mendengar radio-radio luar negeri. Wow, ya masa itu ya, Iya. itu sih Waktu itu kan belum agak sulit lah, belum ada internet. Betul. Radio negeri itu misalnya yang bahasa Indonesia, Iya. radio Australia,
radio BBC, radio Amerika. Yang berbahasa Indonesia kan ada tuh ya, nanti gitu kalau kita lihat tuh. Iya, mana kalau ngidupin radio itu suaranya kenceng banget bapak saya itu. Oh, Satu rumah tuh dengar semua. iya. Yang saya di situ. Nah, secara tidak langsung saya kan Masih mendengar kan? dengerin berita Presiden Amerika zaman itu Jimmy Carter Oh, diganti lagi dengan Ronald Reagan. Itu gara-gara apa itu? Sebelum dunia dalam berita dengerin radio dulu. iya. Ada apa itu dari radio sampai hari ini, sampai saya tua ini ya saya hobi dengerin berita-berita. Malah ada bilang kamu kok senang politik sih? Ya itu gara-gara itu. Iya. Gara-gara Karena mendengar terus ya, kita mendengar terus berita-berita yang apa, yang Yang up to date. diinformasikan ya, update ya kan gitu. apalagi waktu itu langganan koran itu ya hampir semua koran, Kompas langganan, Suara Pembaruan, Sinar Harapan, Sinar Harapan, Kompas, ya. Tempo. Oh, majalah ya. Itu yang membuat saya hobi. Sampai sekarang kan ada majalah Tempo, saya senang baca. Itu dari pengalaman sekecil ya. Masa kecil saya dulu itu begini, seperti itu ya, apa namanya, luar biasa. Terbawa sekarang ya, terbawa. Akhirnya saya sekarang ini jadi YouTuber ya. YouTuber kerjanya cerita. Ya seperti Anda lihat di saat ini ataupun di video saya sebelumnya itu, sebanyak cerita itu begitu. Ya karena ya memang kemampuan saya mendengar ya, menghafal, daya ingat hafalan ya, menghafal. Itulah teman-teman ya. Jadi emang kembali kepada obrolan kita ini tentang Indonesia ya. Betul. Indonesia ini sangat luar biasa sekali. Apa namanya? Sampai hari ini juga banyak investor pengen bikin pabrik di Indonesia. Karena apa? Karena menggiurkan. Apa aja laku, ya, apa aja laku di Indonesia. Sampai orang yang aku malaikat Jibril pun juga ada pengikutnya coba. Ya, beberapa tahun yang lalu kan ada yang namanya Elia Eden, ya, ada pengikutnya. Coba, mengaku malaikat Jibril itu. Itulah. Ya, itu Indonesia. Semuanya, jadi luar biasa bangsa kita ini. Apa aja laku. Memang tanahnya subur ya, jadi laut yang luas. Laut yang luas. Herannya Bang Firman, ya. ikan-ikan di Asia Tenggara ini pada lari ke Indonesia. Makanya sama Bu Susi itu tenggelam-tenggelamin kan nelayan-nelayan kapal nelayan asing. Ikan apa? Kata nelayan asing, habis negara gua kagak ada ikannya, pada lari ke Indonesia semua. Ya gua kejar. Sampai Indonesia bilang, lu udah masuk negara orang lo. Udah tangkap tenggelamin. Gitu. Herannya itu Indonesia. Itu kan nikmat dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Lautan kita itu luar biasa. Ya, memang yang perlu kita harapkan nanti, terutama generasi yang akan tumbuh nih kan gitu ya, pandai mengelola negeri kita ini. Mungkin kalau dikelola dengan baik atau tepat guna, mungkin kita tidak pernah mendengar lagi yang namanya kelaparan di negeri kita ini misalnya. Nah itu, jadi memang kita berharap itu gitu akan ke depan ini mudah-mudahan akan lahir pemimpin-pemimpin yang bisa membawa rakyatnya penuh kebahagiaan gitu kan. Memang di Indonesia tantangannya teman, tantangannya itu diri sendiri. Jujur itu kan nawanya diri sendiri. Bagaimana seorang kayak Kapolri tahun 70-an namanya Hugeng, dia orang yang jujur ya, tapi bukan berarti dia tidak memiliki hasrat atau keinginan, tapi dia bisa meredam keinginan itu untuk bermewah-mewah. Dia Kapolri. Kalau mau, ya saya pernah melihat di acara Kick Andy, seorang Kapolri, ya, anaknya mau masuk kepolisian. Dia bertanya kepada bapaknya, Pak, anaknya Pak Hugeng nih, saya mau masuk jadi polisi Pak, ada pengumuman di kantor.
Kata bapaknya, ya udah nanti aja belakangan. Kira-kira seminggu 2 minggu dia mau daftar lagi, ngomong ke bapaknya, Pak, ternyata nggak ada, Pak, udah ditutup, udah dicabut pengumumannya, nggak ada. Kata bapaknya, Pak, nggak ada, udah ditutup. Iya, ya udah, gitu doang. Kalau mungkin zaman kita sekarang ini ya pakai suara sakti lah, pakai tanda tangan suara sakti, anaknya bisa masuk. Masih berlaku ya? Mungkin kalau zaman sekarang, tapi itu nggak dilakukan oleh Pak Ugeng. Mentang-mentang dia anak jenderal polisi, Kapolri, nggak semudah itu. Jadi polisi nggak bisa. Ya kita berharap begitu para pemimpin kita ini gitu ya. Jadi kalau mau jujur, lawannya siapa? Lawannya diri sendiri. Karena diri kita ini semuanya manusia sama. Siapa yang nggak ingin hidup enak dan sebagainya. Lawan yang kedua adalah nyonya, istri. Kalau zaman dulu kan ada istilah GBHN. GBHN. Pelajaran apa itu? PMP ya. GBHN itu katanya apa? Gara-gara bini hancur negara. Ini artinya apa? Artinya istri itu bisa membuat suami yang lurus jadi bengkok. Atau sebaliknya ya? Atau sebaliknya. Bisa meluruskan dia. Bisa meluruskan. Jadi yang menguatkan mental, misalkan saya jadi pejabat nih, teman-teman, istri saya harus saya bilangin, kamu jangan goda mas, jangan minta ini, minta ono, minta ini, minta ono, minta mobil, mulai dari beliin, minta yang baru lagi, minta baru lagi. Lama-lama tangkap KPK masuk penjara. Jadi istri atau harus menguatkan. Jadi kalau ada yang mau neko-neko sama saya, jangan diterima mas. Itu kan mengkhianati negara, mengkhianati sumpah jabatan mas. Jangan diterima. Nah kita susah hidup di sini, nggak apa-apa. Kita hidup sederhana nggak apa-apa, yang penting jangan neko-neko misalnya gitu. Iya. Nah, jangan macam-macam ya. Neko-neko itu artinya macam-macam. Itu yang karena apa? Kalau kita kembali ke zaman dulu ya, zaman menurut kitab suci ya, Nabi Adam itu bisa tahan terhadap godaan iblis, tapi nggak bisa tahan ketika iblis masuk ke Siti Hawa, istrinya. Mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Ketika itu iblis datang bisa ditahan. Tapi begitu iblis itu masuk ke Siti Hawa, repot. Nah inilah teman-teman, kalau Anda seorang istri ya, hati-hati. Melalui video saya singkat ini mengingatkan, apalagi kalau Anda seorang istri pejabat atau pejabat ya. Kalau saya pejabat di tingkat RT. Jadi istri ini sangat penting, jangan sampai membuat kita terciderai sumpah jabatan kita ya, karena gara rayuan-rayuan dari pihak wanita itu. Itulah Pak Firman. Jadi beberapa tahun yang lalu itu saya pernah membaca ya, ada Panglima Angkatan Laut ya, itu ngumpulin ibu-ibu, istri-istrinya semuanya dikumpulin, diberi arahan, briefing apa, ya, semacam itu. arahan ya, supaya jangan goda-goda suami. Kalau enggak ya gitu. KPK nanti urusannya sama KPK. Itu ya, repot. Memang godaan materi ini luar biasa ya. Godaan materi luar biasa. Makanya di Indonesia ini apa aja bisa dikorupsi ya. Sampai Al-Quran juga dikorupsi. Al-Quran dikorupsi. Jangan kata berangkat haji, kitab suci aja dikorupsi. Apa aja bisa dikorupsi. Nah saya melihatnya gini Pak, filosofinya Bang Firman. Tapi filosofi yang salah. Dulu Indonesia perang lawan Belanda itu
pakai strategi gerilya. Oh, iya. Ya. Gerilya itu kan ngumpet-ngumpet. Musuh lengah kita serang, musuhnya sadar kita mundur. Nah cuma hari ini dipakai, setelah Belandanya nggak ada, masih juga dipakai untuk apa? Untuk memerangi di negara sendiri dengan cara korupsi itu. Gitu. Dan kalau untuk mencegah terjadinya korupsi itu diantaranya ya itu tadi itu ya, faktor istri itu enggak, yang nggak kalah penting adalah pergaulan. Kalau Bang Fakirman ya sebagai pengusaha sukses bergaulnya dengan teman-teman yang jet set, tahu jet set? Wah, Jet kelas set, ya. ya, yang senangnya wah gitu kan. Nanti Bang Fakirman suatu ketika mobilnya belum ganti Bang, kok masih ya Genio aja ganti apa ganti udah kelasnya apa sekarang CRP apa ganti apa. Itu udah biasa. Jadi lama-lama nyonyanya juga ganti Bang. Ya maksudnya masih itu aja. Jadi harus wah, senangnya wah. Itu ya boleh. Oke lah, hak Anda wah. Asalkan dari hal yang lurus ya. Dari hal yang halal. Itu kalau tidak nanti ujung-ujungnya penyesalan. Kalau penyesalan kasihan anak istri kita. Bapak lu tangkap KPK ya? Bapak lu tangkap KPK ya? Nah, akhirnya anak kita di kuliahan malu, di sekolahan malu karena bapaknya urusan dengan KPK. Ini nauzubillah. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Nah, inilah. Jadi Indonesia dari zaman dulu itu, dari zaman dulu, jadi zamannya Pangeran Diponegoro bahkan. Wah. Gitu. Musuhnya bukan siapa-siapa sebenarnya. Musuhnya orang kita juga. Loh. Diponegoro itu punya musuh, Pak Fakirman, orang penting istana juga. Ya. Orang orang Indonesia juga. Ya. Dia yang menjadi musuhnya Pak Pangeran Diponegoro itu namanya Adipati Danutirto, kalau nggak salah. Jadi silakan cari di Google itu Adipati Danutirto itu musuhnya siapa? Pangeran Diponegoro. Orang kita yang bukannya belain Diponegoro ngelawan Belanda malah belain Belanda. Itulah yang membuat Jenderal Sudirman tadi itu perang gerilya itu nggak tenang, masuk ke suatu wilayah atau pedesaan itu dia was-was hatinya. Was-was kenapa? Kalau ada mata-mata Belanda. Iya. Mata-mata Belanda kenapa? Ya ngadu ke Belanda. Wih, di desa saya kedatangan orang Sudirman. Nah, mata-mata Belanda kan. Makanya ya kita bangsa Indonesia ini ya harus bersyukur ada orang seperti Insinyur Soekarno dan teman-temannya itu seakan memang ditakdirkan untuk datang ke Indonesia, untuk lahir di Indonesia, untuk mengingatkan dan membangunkan rasa nasionalisme ya, untuk merdeka. Bayangkan Pak Karno itu kalau mau pidato itu ngomong merdeka itu berapa kali? Merdeka, berapa kali merdeka supaya apa? Itu kan motivasi. Membangkitkan. Itu heroik. Iya, ada sengatan kayak strom disengat. Sengat. Karena memang penting itu supaya heroik itu untuk meningkatkan itu ya. Iya. Nah itu. Karena Indonesia udah kelamaan dijajah. Banyak juga orang Indonesia yang bilang, udahlah ngapain ngelawan Belanda, udahlah kita nasib kita memang orang susah, udah orang penjajahan aja, nggak usah mikir merdeka. Banyak juga orang Indonesia yang pasrah gitu. Kalau nanti Belanda mati loh, tembak. Tapi tidak, harus berani. Kalau ayat yang dipakai itu, Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah diri sendiri, ya gitu.
Itu ayat yang revolusioner itu, ya. Supaya apa? Supaya orang Indonesia itu sadar. Nah, inilah teman-teman ya. Alhamdulillah sudah 1 jam kita ngobrol ya, sambil ngopi. Ya. Ngopinya ini enak banget ya. Tinggal dikit ya. Kapal api apa sponsornya? Iya. Ditemani secangkir kopi mungkin ya, mudah-mudahan pembicaraan kita yang mungkin ngalor ngidul bahasa keren ngalor ngidul kali ya. Ini itu segala macam dibicarakan, tapi memang sangat penting ini karena memang ya seumuran kondisi kita sekarang ini memang mesti banyak paling tidak membuka memori lama itu ya, mereview kembali ya kan, paling tidak untuk mengingatkan khususnya buat kita juga kan begitu ya, dan tentunya yang lebih penting untuk generasi-generasi yang akan tumbuh ini, sehingga dia akan mengetahui sejarah-sejarah itu untuk dia menancapkan jati diri dia sebagai anak Indonesia ya kan, yang siap membangun negeri ini ya di masa yang akan datang. Ya, nah, itu penting kan. Itu memang tidak mudah ya. Penting tapi tidak mudah karena tantangan zaman ya. Betul. Karena sekarang ini yang kita hadapi serbuan budaya dari luar, betul, terutama teknologi yang ada sekarang ini gitu ya. Tetapi tentu ya kita percayalah, terutama bangsa kita ini ya kan, walaupun bagaimana serbuan teknologi yang muncul ya kan, tentu juga bisa memfilter ya, itu bisa memfilter, karena memang orang-orang tua kita dulu mungkin sampai ke bawah, baik kita sendiri juga menanamkan kepada anak-anak kita ini gitu ya, untuk memfilter ya kan, untuk menahan lajunya ya kan, terutama laju-laju yang bisa mempengaruhi memori dia, jiwa dia ya. Nah itu, nah yang memang kita harapkan ini kan untuk bisa mereka jangan terjerumus ya, terutama ke narkoba ini ini yang perlu kita antisipasi nih gitu kan gitu. Apa namanya? Mira Santika. Nah itu dia gitu. Nah itu yang perlu betul kita antisipasi, karena ketika zat-zat itu sudah masuk kepada diri dia akan mempengaruhi tubuhnya ya kan, sehingga ya dia sudah tidak stabil lagi untuk berpikir. Iya. Apakah generasi yang seperti ini yang kita harapkan? Nah, kan begitu. Nah, ini tentunya kita tidak berharap seperti ini. Yang bisa akan mempertahankan negeri kita ini, yang akan membawa Indonesia akan lebih baik ke depan ini. Gitu. Itu kita berharap sih. Ya, amin. Ya, teman-teman, dengan demikian kami sudahi dulu ya perjumpaan kita. Semoga bermanfaat apa yang kami obrolin ini. Semoga Anda bisa mengambil ilmunya. Kalau ada yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau ada yang keliru dari diri kami berdua. Sampai jumpa.